الحمد لله رب العالمين الذي وفق عباده المؤمنين لأداء الأعمال الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها رفيع الدرجات، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صاحب الفضيلة والمعجزات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أولي الفضائل والكرامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي العزيز الكريم، ونحن على ذلك الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرة المكرمين والمحترمين من جميع العلماء والعاملين، وخصوصا صاحب الفضيلة المكرم والmuhtaram, ayahanda kami Bapak Dr. Andes Haji Irgan Khairul Mahfid MSI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doain mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan umur, ditambahkan rezekinya, ditambahkan kekuatan iman Islamnya, ditambahkan ilmunya, ditambahkan bininya. Dikurangi ada yang mau jadi bini Pak Haji Irgan? Kita doain beliau mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencalonkan kembali anggota DPR RI dari partai ketiga. Jadi saya sama beliau ayahanda ini sama-sama DPR. Kalau beliau ayahanda DPR Dewan Perwakilan Rakyat, kalau saya DPR-nya Dinas Pengajian Rutin. Kalau beliau dari partai ketiga, Partai Persatuan Pembangunan. Kalau saya dari partai P7, pergi pagi pulang petang penghasilan pas-pasan. Alhamdulillah, walaupun penghasilan pas-pasan, tapi saya bisa berangkat haji berkat orang tua kami Al-Mukarram Bapak Haji Bima Ali Purnama MMMBA. Mudah-mudahan juga beliau diberikan oleh Allah kekuatan untuk memimpin perusahaan-perusahaannya dan dijadikan oleh Allah sebagai orang yang khairun nas anfa'uhum. Yang kami hormati Rakyat Kiram, calon Wakil Wali Kota Tangerang Bapak Iskandar Al-Hajj, mudah-mudahan juga beliau diberikan oleh Allah kekuatan keberkahan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mukarram wal Muhtaram, para asatidz wa asatidz wa asatidah, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Muhyiddin MA, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Jazir Burhanuddin, para hadirin wal hadirat, pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jamaah Masjid Khairul Umam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, tiada kata yang pantas terucap dari lisan manusia beriman kecuali untayan rasa tasyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah yang maha pengasih yang tak pilih kasih, Allah yang maha penyayang yang tak pandang sayang, yang sayangnya tiada terbilang. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan berjuta-juta nikmat kepada kita. Niscaya jika kita hitung semua nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita, insyaallah kita tidak akan mampu untuk menghitungnya, meskipun dengan menggunakan alat secanggih komputer sekalipun. Betul apa betul? Betul apa betul? Mudah-mudahan Allah jadikan kita ja'alanallahu wa iyyakum min ibadika syakirin, hamba-hamba yang senantiasa bersyukur atas anugerah limpahan yang telah Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada baginda agung Nabi agung Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada hari ini mukjizatnya kita peringati setiap tahun sekali dalam rangka Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita juga akan mengikuti jejak beliau dengan melakukan Mi'raj, yaitu melalui media salat. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasul kendaraannya adalah menggunakan buraq untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, media kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menggunakan media buraq yang istilah lain namanya salat. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah dengan kerinduan yang begitu mendalam di dalam hati kita untuk bertemu dengan kekasih junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah semua jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini insyaallah dipertemukan oleh Allah di surga ya Allah dan mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema yang diangkat pada kesempatan kali ini adalah salat sebagai media perekat umat. Ada wartawan saat besok terbit di headline news surat kabar bahwa Masjid Khairul Amal menyelenggarakan kegiatan Mi'raj Isra dan Mi'raj Rasulullah dengan temanya adalah salat sebagai media perekat umat. Mantap. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kita mengutip dari surat Al-Isra atau istilah lain surat Bani Israil ayat 1. Di situ ada kata-kata subhana. Allah menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu kejadian yang spektakuler, ada satu kejadian yang sangat takjub, yang sangat heran, bukan hanya di kalangan para malaikat, bukan hanya di kalangan para jin, bukan termasuk manusia sekalipun. Allah sendiri mengungkapkan kalimat ta'ajjub, heran terhadap hambanya Muhammad untuk melakukan perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usabbihu subhanalladzi asra, yang telah menjalankan Rasulullah. Di sini tidak menggunakan kata-kata sara. Artinya bahwa Rasulullah tidak berjalan sendiri, tetapi asra di sini adalah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi'abdihi, kepada siapa? Yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada Nabi Muhammadin atau bukan kepada Nabi Rasuli, tetapi bahasanya adalah menggunakan kata-kata bi'abdihi. Bi'abdihi artinya bahwa Rasulullah perjalanan Isra dan Mi'rajnya terdiri dari jasad dan ruh. Karena fenomena makhluk yang diciptakan oleh Allah ini macam-macam. Ada makhluk Allah yang ada jasadnya, nggak ada rohnya, namanya mayit. Betul. Ada jasad nggak ada roh, namanya mayit. Ada roh nggak ada jasad, namanya demit. Ada roh ada jasad, namanya Abdul Hamid. Nggak ada roh nggak ada jasad, Amin Amin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam satu keterangan kitab seorang ulama besar, wa qala Utsman bin Affan wa qala Utsman bin Hasan al-Jaubari fi Durratil Mu'idin,
yang dikutip di dalam sebuah kitab Nurul Dhalal halaman 42. Pernah ngaji Nurul Dhalal? Halaman 42 karya Imam Nawawi Al-Bantani dikatakan wa amma asbabul mi'raj fa huwa anna al-ardha ittakharat 'ala as-sama fa qalat al-ard ana khairun minki li'anna Allah zayyanani bil bilad wal bihar wal ashjar wal jibal wa ghayriha. Sebab-sebab terjadinya Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah dari bumi ke langit, tidak sebaliknya atau ke tempat yang lain. Itu dikatakan bahwa sebab-sebab terjadinya Mi'raj bahwa annal ardu ittakharat 'ala sama, bumi menyombongkan diri terhadap langit. Kata bumi, wahai langit, ana khairun minki, saya lebih baik daripada engkau. Li'anna Allah zayyanani bil bilad wal bihar wal ashjar wal jibal wa ghayriha. Sesungguhnya Allah telah menghiasi di atas permukaanku, kata bumi, ada pohon-pohon, ada sungai-sungai, ada lautan, ada gunung-gunung dan selainnya, itu hidup di atas permukaan bumi. Langit tidak mau kalah. Wahai bumi, ana khairun minki, saya lebih baik daripada engkau. Li'anna syamsa wal qamar wal ashjar wal aflaq wal kursi fiha. Wahai bumi, aku lebih baik daripada engkau, karena sesungguhnya matahari, rembulan, cakrawala, bintang-bintang, planet-planet, galaksi, semuanya mereka beredar di atas permukaan bumi, kata Nabi. Akhirnya bumi tidak juga kalah. Wahai langit, biya baitun yazur wa yatubu ma al-anbiya wal mursalun was-salihuna wal awliya wal muslimun. Wahai langit, sesungguhnya di atas permukaanku, kata bumi, ada sebuah rumah namanya Baitullah yang dikelilingi tawafnya dan berziarahnya orang-orang para anbiya wal mursalin, orang-orang soleh bertawaf. Mereka tawaf mengelilingi sebuah rumah Allah yang namanya Ka'bah. Ya, kalau di rumah di sana tawafnya Ka'bah, betul kan? Jadi jangan heran, ada orang kampung pergi ke sana, tawaf 7 keliling, sudah 7 keliling katanya kita tawaf, mana Ka'bahnya? Kok nggak pernah kelihatan? Rupanya orang ini di kampung punya ilmu hitam. Ilmu hitamnya tidak taubat, kemudian dia tawaf 7 keliling, nggak pernah kelihatan yang namanya Ka'bah. Allah hijab wajah orang tersebut, penglihatannya untuk melihat Ka'bah yang suci dilihat oleh mata-mata yang kotor. Langit juga tidak mau kalah. Wahai bumi, aku lebih baik daripada engkau. Ini ngomong-ngomong, kalau ngomong Ka'bah bukan masalah kampanye ya. Jadi kebetulannya Ka'bah. Maaf, bukan kampanye. Ya memang kalau tawaf gimana? Ya kebetulan aja. Maaf, dia bukan kampanye. Kata langit, bija al-baitul ma'mur alladhi yatufu malaikatus sama. Wahai bumi, aku lebih baik daripada engkau, karena sesungguhnya Allah telah menciptakan yang namanya Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat-malaikat langit. Mereka beribadah, berputar tawaf, yaitu di tempat yang namanya Baitul Ma'mur. Kemudian kata bumi, wahai langit, ana khairun minki, saya lebih baik daripada engkau. Anna sayyidal anbiya wal mursalin wa habibah rabbil alamin wa khataman nabiyyin wal mursalin wa tanabiyya wa asyra sari'atahu alayya. Sesungguhnya ada satu makhluk Allah yang sangat dimuliakan, yang sangat dihormati,
sallallahu alaihi menempat di atas permukaan bumi dan menjalankan syariat Islamnya juga di atas permukaan bumi. Akhirnya mendengar seorang Rasul yang bernama Muhammad ada di bumi, langit diam 1000 bahasa. Wa anjajat as-sama an jawabil ardi. Langit diam 1000 bahasa, tidak mampu berargumen mengomentari pendapat yang telah diungkapkan oleh bumi. Akhirnya kemudian si langit yang kalah argumen bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Ilahi, Anta tujibul muttarra idza da'aka. Ana ajaztu an jawabil ardi fa as'aluka ayyus'ada Muhammadun ilayya. Ya Allah, Engkau adalah zat yang mengabulkan semua permohonan yang diinginkan oleh hambanya. Hamba memohon kepadamu ya Allah, agar bumi, agar Nabi Muhammad yang ada di atas permukaan bumi, agar Engkau perkenankan untuk naik ke atas permukaanku, yaitu ke langit, sehingga dengan keagungan Muhammad, bumi mengagungkan Muhammad. Dengan naiknya Muhammad ke atas langit, aku akan mengagungkan Muhammad seperti bumi telah mengagungkan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, rupanya langit sendiri kangen, termasuk fan, ya, ngefans sama Nabi Muhammad. Akhirnya doa kami dijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah mengirimkan malaikat Jibril. Ya Jibril, idhab ilal jannah wa hud al-ghurab. Pergilah engkau ke surga dan ambil satu ghurab. Diriwayatkan bahwa malaikat Jibril pergi ke ghurab, pergi ke jannah, ke surga. Wara'a arba'ina alfa ghurabin yarda'una fi riyadil jannah wa ala jabatuhum ismu Muhammad. Malaikat Jibril pergi ke surga dan melihat di surga 40.000 ekor burung yang ta'una fi riyadil jannah. Mereka sedang berasyik ria, berdansaria di pertamanan Raudhul Jannah, yaitu taman dari taman-taman surga. Dari semua burung yang jumlahnya 40.000 ekor burung, semuanya dalam keadaan bahagia, semuanya dalam bersukaria, kecuali yang ditemui oleh malaikat Jibril. Wara'a fihim buraqan mutaqisan ra'sahu yabki wa tasilu min 'ainaihi ad-dumu. Ditemukan satu ekor burung yang sedang bersedih hati, mengalirkan kedua air matanya dari matanya yang mulia dari burung itu, menangis terseduh-seduh, dihampiri oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ditanya sama malaikat Jibril, ya burung, ma lagi ya burung, wahai burung, what happened? Ayana burung, ada apa gerangan engkau? Sementara teman-temanmu dalam berbahagia, sementara dirimu dalam keadaan bersedih hati. Ma lagi ya burung, ada apa gerangan wahai burung? Akhirnya burung menjawab, ya Jibril, ini sami'tu mundu arba'ina alfasanah Islam Muhammad waqa'a fi qalbi mahabbatu sahibi hadzal ismi. Ya Jibril, aku sudah mendengar sejak 40.000 tahun yang lalu seorang kekasih Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dihormati oleh para malaikat termasuk Allah sendiri, mengirimkan shalawat dan keselamatannya kepada junjungan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku rindu ingin bertemu dengan junjunganku, yaitu kekasih Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya, thumma asrajahu al-jamahu wa ja'a bihi ila Muhammadin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya burung itu yang sedang bersedih hati dikendalikan oleh Jibril dan dipertemukan dengan Nabi Muhammad yang sedang ada di Masjidil Haram, yang sedang tidur miring di Masjidil Haram. Itu cerita tentang burung. Dengan burung Rasulullah terbang. Sebelum terbang dibersihkan, operasi jiwa yang dilakukan oleh Rasulullah, dibersihkan, dibedah jiwanya, dadahnya dibelah,
dibersihkan segala kotoran-kotoran dari sifat-sifat jeleknya, kemudian ditanamkan sifat-sifat al-ilmu, sifat rasa santun, sifat yakin, sifat iman, dan kemudian dibersihkan dengan ma'u Zamzam, air Zamzam. Dibersihkan oleh malaikat Jibril dan malaikat Israfil untuk membersihkan jiwa Rasulullah, sehingga ketika malaikat Jibril bersama Rasulullah terbang untuk menghadap Allah Azza wa Jalla dalam keadaan bersih, sama seperti bersihnya sebuah kampung yang tanpa ada kotoran. Bersih. Rasulullah bisa melesat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kebersihan hatinya. Jadi kalau ada yang tidak diceritakan oleh hayya Anda, Bapak Dr. Anas Haji Irgan tadi, bahwa banyak fenomena-fenomena sosial yang banyak dilakukan oleh orang-orang kecil, orang-orang menengah, bahkan termasuk orang-orang yang memiliki jabatan, yang moralnya nggak baik, yang moralitasnya justru tidak layak diikuti dan ditonton oleh kita, itu justru mereka semua melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar asusila dan amoral, disebabkan karena hati mereka disebabkan karena kematian hati mereka, maka mereka jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun dengan kita. Kalau hati kita kotor, kalau hati kita tidak bersih, bagaimana sholat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau hati kita kotor? Rasulullah dengan media yang bernama buruk bisa sampai ke hadapan Allah Azza wa Jalla, sementara mi'rajnya yang dilakukan oleh kita, as-salatu mi'rajul mu'minin, salat adalah mi'rajnya orang yang beriman. Dengan media salat dia bisa mengantarkan orang tersebut untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin enggak tadi salat Isya bertemu dengan Allah? Yakin? Yakin, karena kita bersih. Tapi kalau orang yang kotor hatinya, orang yang jiwanya rusak, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas, jangankan sholat, termasuk doanya tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah di dalam kitab Durratun Nasihin halaman 142, bi bayani mu'adzati syaitan. Ada seorang ulama sufi yang bernama Ibrahim bin Adham. Ulama ini dulu sebelum menjadi seorang yang sufi, seorang yang zuhud. Zuhud itu adalah tarkud dunia li ajlil akhirah, meninggalkan sifat-sifat dunia kemudian untuk mencari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulunya adalah memiliki kerajaan, sehingga sama mewahnya dia tinggalkan, kemewahan-kemewahan hubud dunia dia tinggalkan, kemudian untuk pergi berkelana menjadi seorang zuhud. Setelah menjadi seorang zuhud, seorang yang sufi, wa kana Ibrahim bin Adham yamshi bi aswaqil Basrah. Suatu ketika Ibrahim bin Adham ini berjalan-jalan di kota yang namanya kota Basrah, Irak. Kemudian pas jama'an nasilahi, orang-orang berkerumun menemui yang bernama Imam Ibrahim bin Adham tadi. Mereka mengajukan sebuah pertanyaan yang selama ini mereka ada satu kegelisahan di dalam kejiwaannya, sehingga pertanyaan itu diajukan kepada ulama besar tadi. Ya Imam, ya Aba Ishaq, inna Allah Ta'ala qala ud'uni astajib lakum. Wahai Imam, katanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepada Allah, kata Allah, niscaya kalian doanya akan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kami sudah lama 1 tahun berdoa dan memohon munajat kepada Allah, doa kami tidak diijabah oleh Allah, doa kami tidak dikabulkan oleh Allah. Ini bagaimana Imam? Padahal kami sudah berusaha semaksimal mungkin sholat, kami berusaha untuk membersihkan hati kami, tetapi justru doa kami dan permohonan kami tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Akhirnya kata Imam Ibrahim bin Adham, matat qulubukum kaifa yustajabu du'aukum. Hatimu mati, bagaimana doa kamu mau diijabah oleh Allah kalau hatimu mati? Saudara punya hati, hatinya mati. Bagaimana doa saudara, salat saudara tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau hatinya mati. Jadi fenomena orang tadi yang disebutkan oleh Pak Haji Irgan disebabkan karena hati mereka telah mati. Koruptor karena hatinya telah mati. Justru itu wahai imam, apa yang menyebabkan hati kami mati? Nah, ini yang perlu kita jelaskan. Orang yang hatinya mati, dia bagaikan jasad yang berjalan di atas permukaan bumi di depan Allah Subhanahu wa taala. Bagaikan jasad mayat yang berjalan tanpa roh di atas permukaan bumi untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang tidak mau diopeni lagi sama Allah, tidak lagi diperhatikan oleh Allah, ini adalah satu kemalangan yang paling malang, yang lebih malang daripada kota Malang. Lebih malang dari kota Malang, tidak lagi diopeni sama Allah. Kita kadang bingung, tidak diperhatikan sama mertua aja bingung. Kita ada yang salah, di mana letak kesalahannya? Mertua diem aja, apa penyebabnya? Kalau mertua kepengen sesuatu, apa kepengenannya? Enggak tahu. Ngomong apa keinginan mertua kita, kok diam begitu saja? Tidak diperhatikan mertua, bingung. Ini tidak diperhatikan oleh Allah, kemalangan yang paling malang, yang lebih malang dari kota Malang saja. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, untuk merubah keadaan masyarakat kita, yang pertama mereka tanamkan aradtumullaha wa lam ta'uddu haqqah. Kenapa mereka melakukan satu kebrutalan, perbuatan biadab, ibunya dibunuh, anaknya diperkosa dan lain sebagainya? Karena mereka kenal Allah, mereka tahu betul Allah, tetapi walam ta'uddu haqqah, mereka tidak melaksanakan haknya Allah untuk disembah dan tidak melaksanakan dan menjalankan kewajibannya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak kita ditanya siapa yang telah menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapakah yang telah menciptakan gunung-gunung dan sebagainya? Allah. Siapakah yang telah menciptakan dan kita semuanya? Allah. Sholat apa enggak urusan nanti. Jadi mereka kenal betul dengan Allah, siapa Tuhannya, walam ta'uddu haqqah, tetapi mereka tidak melaksanakan haknya Allah untuk disembah dan menjalankan kewajiban dia untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nemuin Allah setahun sekali, setahun 2 kali, Idul Fitri sama Idul Adha doang. Doa cerewet semua apa aja diminta. Kalau kita kerja dengan Allah, kita taat dengan Allah, kita takwa dengan Allah, pasti Allah udah kasih apa saja yang diinginkan oleh kita. Sama seperti karyawan kerja di sebuah perusahaan, enggak diminta pun haknya akan dikasih, akan menerima gaji setiap bulannya, kagak diminta juga. Ini mah karyawan nggak pernah kerja, datang sering bolos, masuk kantor kemudian meluyur kemana-mana, minta gaji di akhir bulan. Ini karyawan begini dijewer aja. Hamba Allah tidak pernah melaksanakan sholat, setahun cuma 2 kali nemuin Allah, Idul Fitri sama Idul Adha. Mintanya segudang, apa aja diminta. Ini yang pertama. Yang kedua, yang menyebabkan hati menjadi mati, qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bih. Kita baca Quran tetapi enggak mengamalkan isi dan kandungan Al-Quran. Al-Quran hanya dijadikan hiasan-hiasan di masjid. Al-Quran hanya dijadikan pajangan-pajangan di rumah kita. Bahkan sudah kotor kita biarkan, tidak pernah disentuh apalagi dibaca. Kadang juga dibaca tapi
dilaksanakan isi dan kandungannya jauh panggang daripada api tidak melaksanakan isi dan kandungan Al-Quran. Al-Quran bilang ke barat, dia malah ke timur. Al-Quran ke selatan, malah dia lari ke utara. Al-Quran bilang ke atas, malah dia berlawan arah. Al-Quran bilang hitam, dia malah bilang merah. Selalu hidupnya bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Qara'tumul Quran wa lam ta'malu bihi. Inilah yang sangat berbahaya. Bahkan diancam oleh Rasulullah SAW dalam sebuah sabda yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Idza 'azzamat ummatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam wa idza tarakatil amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar hurrimat barakatul wahyi wa idza tasabat ummati saqatat min 'ainillah. Yang pertama, apabila hambaku dari kalangan umatku tanah Nabi sudah mengagung-agungkan dunia, sudah menjadikan dunia ini adalah sebagai alat, uang ini adalah segala-galanya, maka orang seperti ini, kata Allah, nuziat minha haibatul Islam, telah turun kewibawaannya dari menjadi orang Islam. Gampang untuk menghancurkan Islam, cukup dikasih duit, cukup dikasih materi, pasti dia akan mudah untuk terbuai dan terpengaruhi dan turun derajat sebagai keislaman. Yang kedua, kata Nabi, apabila kalangan umatku telah meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka keberkahan wahyu sudah tidak ada lagi. Al-Quran hanya tinggal namanya saja. Al-Quran hanya tinggal kertas-kertas yang berserakan saja. Islam hanya tinggal namanya saja. La yabqa minal islami illa ismuh wala minal qur'ani illa darsuh. Banyak masjid didirikan di mana-mana, wa ya'muruna masajidahum, banyak didirikan masjid di mana-mana, wa yakharun an dzikrillah, tetapi isinya kosong dari mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jamaah subuh ada enggak orang sebanyak ini? Ada enggak? Ada enggak? Buktiin tuh dengan yang paling depan. Ntar dicatat. Tadi lupa. Kalau subuh kayak gini, di tempat saya subuh itu 7 saf, 7 orang ke belakang. Imamnya Kom Haji, habis pulang haji. Biasanya kalau sebelum haji dia sering nongkrong di pinggir jalan. Dulu kalau mau imam kuliah 42, rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Begitu maghrib juga sama, kuliah 40, sholat zuhur juga sama. Terus 5 hari 5 waktu, ya kuliah 40 doang, karena hafalnya cuma 2 surat. Habis pulang haji kuliah jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Terus dari sini. Walaqadin. Kata yang di belakang anak-anak di kuliah nih. Kata yang satunya agak kulhu. Kata yang satunya kuliah. Kata satunya kulhu. Berdebat di belakang. Bulat. Kata si Kom Haji, diam ngapa sih lo? Akhirnya membacakan satu surat yang pernah dia hafalkan di depan Hajar Aswad. Nongkrong kemudian ketendang. Baca Quran di depan Hajar Aswad, dia ketendang. Ngapalinnya surat Inna. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, lupa. Habis di depan Ka'bah dia ngapalin, ketendang orang. Lupa suratnya. Diulang lagi. Inna, lupa. Diulang lagi. Inna, kata anak belakang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar. Rakaat kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Terus walaqadin di belakang. Asyik, bukannya Alif malah asyik. Kenapa? Diimamin sama Kom Haji asyik.
Kata yang di belakang, inna lagi kok. Kata si kaum haji, kagak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul. Kata di belakang, diulang lagi kaum haji. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata di belakang, wa ma adraka ma lailatul. Kata di belakang, si kaum haji marah. Yang betul apa til apa til? Bubar sholatnya. Yang ketiga, Rasul mengingatkan kepada kita, wa idza tasabat ummati saqatat min ainillah. Apabila antara satu kelompok muslim dengan kelompok muslim yang lain saling membid'ah-bid'ahkan, saling perang-perangan, terjadi teroris di mana-mana, saqatat min ainillah, maka kalangan umatku yang menteror antara satu kelompok muslim dengan kelompok yang lain sudah jatuh dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua dari yang ketiga, yang menyebabkan hati mati. Dengan hati mati tidak ada kontak dan channel dengan Allah, betul? Saudara punya HP, bisa enggak menghubungin dengan pacarnya kalau nggak ada HP? Atau ada HP tapi pulsanya nggak ada, bisa nggak? Si kaum haji kagak, emangnya pacarannya? Bagaimana kita punya HP, bagaimana kita punya pulsa, tapi nggak bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain? Hati kita mati, nggak bisa berkomunikasi berchannel dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Catat, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara hafal betul nomor istri atau kekasihnya, betul kan? Tapi betulkah kita hafal betul channel untuk dengan Allah? Hafal kan? Catat sekarang. 165 44 3 244 34 165 244 34. Itu adalah kontak handphone bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jam 2 malam di SMS sama Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Di SMS sama Allah, bangun nggak? Hatinya mati nggak bangun, tidur lagi. Giliran di SMS sama setan jam 2. Saksikan babak final antara kesebelasan Ajmilan Piala Champions, antara kesebelasan Ajmilan melawan Barcelona, tepat pada pukul 2 dini hari di televisi kesayangan Anda, RCTI. Saksikan dan jangan dilewatkan, tepat pukul 2 hari hanya di stasiun televisi kecintaan kita semua, RCTI. Jam 12 sudah bangun, betul nggak? Itu kopi dulu, nonton sampai subuhnya 14 kuat. Giliran di SMS sama Allah nggak pernah nyambung. Karena apa? Hatinya sudah mati. Penyebab hati mati yang ketiga, idda'atum hubba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraku sunnah. Setiap hari kita memproklamirkan diri kita bahwa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada duanya, tidak ada apa-apanya, tetapi kemudian tidak dibuktikan dengan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Wa taraku sunnatah, kita tinggalkan sunnah-sunnah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, ada satu kelompok yang namanya mengatakan ingkar sunnah. Dia tidak percaya lagi kepada hadis, dia tidak lagi percaya kepada yang namanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya menjadikan Al-Quran sebagai way of life, sebagai pedoman hidupnya. Karena Al-Quran adalah yang paling benar. Rasul kan manusia biasa, Rasul kan seperti kita semua.
pernah melakukan kesalahan, pernah berbuat salah, pernah berbuat lupa, makanya kita berkiblat hanya kepada Al-Quran. Ini ingkar sunnah. Hati-hati dari sekitar kita. Memang Rasulullah itu manusia, tetapi Rasulullah itu adalah basyarun lagal basyar, manusia tetapi berbeda dengan manusia biasa seperti kita. Kalau panjenengan punya yang namanya batu permata, kemudian dibandingkan dengan satu truk koran, harga nilainya lebih mahal mana? Pasti lebih mahal batu permata satu dibandingkan satu truk batu koran. Sama-sama batunya, tetapi nilai dan harganya berbeda. Betul. Nabi Muhammad dengan kita sama, tetapi nilai dan harganya di hadapan Allah berbeda, sehingga Allah menjadikan Rasulullah sebagai top figur, model yang dijadikan oleh Allah, dijadikan model di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Model. Yang keempat, penyebab hati menjadi mati. Dengan hati menjadi mati, tidak ada kontak dan channel dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qultum annal mauta haqqun wa lam tasta'iddu lah. Kalian mengatakan bahwa kematian akan merenggut siapa saja, baik itu laki-laki maupun perempuan, yang kecil, yang muda, yang tua, akan semuanya merasakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua akan, yang namanya hidup akan mati. Mungkin saya belakangan, panjenengan duluan, atau panjenengan duluan, saya belakangan, nggak tahu. Pasti semuanya akan mati, tinggal menunggu gilirannya saja. Betul? Semuanya akan mati. Tetapi hati kita karena disibukkan dengan hubbud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia dan benci terhadap datangnya kematian, maka yang terjadi adalah kita tidak mempersiapkan untuk menyongsong datangnya kematian kepada kita. Mudah-mudahan pertemuan malam ini adalah pertemuan kita yang terakhir kalinya dengan suami kita, dengan tetangga kita, karena kita siapa tahu sepulang dari sini insya Allah akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sepulang dari sini semua dan kita akan meninggal semuanya. Amin ya rabbal. Maksudnya meninggalkan perbuatan jeleknya, perbuatan tidak baiknya, gitu. Amin ya rabbal. Saudara mau pergi ke Surabaya mudik. Ada orang Surabaya mudik ke Surabaya, nggak punya bekal. Bukan dikatakan berani, tapi nekat. Sampai enggak malah sengsara kebelingsang. Betul kan? Ke Surabaya nggak bawa bekal, sengsara kebelingsang. Untuk pergi ke alam bako menemui Allah, ke pulau akhirat, nggak bawa bekal, bukan berani, tapi nekat. Sama ada orang belum pernah sholat seumur hidupnya, nggak pernah berbuat baik, mati, nekat tuh orang. Berani banget ya, mati nemuin Allah, nggak pernah sholat. Padahal masjid doang, dekat, tapi sholat mah kagak. Bekal. Imam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengingatkan kepada kita, man dakhala al-qabra bila zadin fa ka'annama raqiba al-bahra bila sabin. Barang siapa yang ingin masuk ke dalam alam kubur dengan tanpa membawa bekal, bekalnya apa? Wa khairuz zadi taqwa, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa, maka seakan-akan dia akan tenggelam di lautan meminta pertolongan. Yang terakhir, yang kelima, yang menyebabkan hati mati, tolong dijaga anak-anak kita, dititipkan generasi-generasi Islam kita, jangan sampai hatinya mati, diajak ke masjid. Ya alhamdulillah demen nih kalau begini, anak-anak remajanya, anak kecilnya masih melotot jam segini. Ya, karena ustadznya ganteng kali ya. Kalau saya mau Pak Iskandar gantengan mana? Gantengan mana? Gantengan Pak Iskandar banyakkan saya. Yang kelima,
terakhir itu ya. Agaltum ni'mata rabbikum wa lam tashkuruna. Yang menyebabkan hati kita menjadi mati. Rasulullah hatinya tidak mati karena dibersihkan. Kita hatinya mati nggak pernah dibersihkan dengan sholat, dengan zakat. Agaltum ni'mata rabbikum wa lam tashkuruna. Engkau memakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, tetapi kalian tidak bersyukur kepada Allah. Tidak mau bersyukur atas anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Pak Haji Bima, Pak Haji Irgan, beliau ini adalah sebagai keran. Tahu keran? Sebagai orang penyalur air, punya uang disalurkan ke masjid. Betul nggak? Doain mudah-mudahan usahanya sukses. Allah ditambahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin, untuk kebaikan kita semua. Tetapi kita lupa tidak mau bersyukur kepada Allah disebabkan karena anugerah yang Allah berikan kepada kita lupa diri dan lupa daratan. Enggak mau bersyukur. Matahari Allah kasih sinar buat kita. Tidak pernah Allah setiap bulan untuk minta kita dibayar pajak, betul nggak? Udara yang kita hisap oksigen, nggak pernah Allah minta tuntutan pajak kepada kita, pernah nggak? Nggak pernah. Coba ibu dirawat penyakit jantung, masuk ke ruang ICU, bayar nggak oksigennya? Bayar. Pilih mana? Sebelum sehat atau pas sakit? Pilih mana? Sehat, alhamdulillah. Allah mengingatkan kepada kita dalam hadis qudsi lewat lisan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yashkur ala ni'mai wa lam yasbir ala balai falyakhruj min tahti samai wal yatlub rabban siwaya." Barang siapa yang tidak mau bersyukur atas nikmat yang telah aku anugerahkan kepada kalian dan tidak mau bersabar atas bala musibah bencana yang aku ujikan kepada kalian, kata Allah lewat lisan mulia Rasulullah, maka falyakhruj min tahti samai, maka silahkan keluar dari kolong langit, wal yatlub rabban siwaya, dan silahkan cari Tuhan selain saya. Dia ancam sama Allah. Allah udah gede banget sama orang begini, benci, diusir sama Allah. Kalau kita gara-gara nggak bayar kontrakan diusir dari kampung Gagak, masih bisa ada kesempatan pindah ke Tangerang. Diusir dari Tangerang masih ada pindah kesempatan untuk pindah ke Jawa. Diusir dari Pulau Jawa masih ada kesempatan kita pindah ke Jakarta. Diusir dari Jakarta, dari Indonesia masih ada kesempatan kita pindah untuk ke Malaysia, ke Singapura. Tapi kalau sudah diusir sama Allah dari kolong langit ini, mau cari langit yang mana lagi? Mau pergi ke bulan, ngap-ngapan hidup di sana. Karena di sana ruang hampa udara, tidak ada oksigen. Alhamdulillah kita syukur dikasih oleh Allah nikmat oksigen gratis, tidak pernah bayar. Betul? Keluar, kata Allah, silahkan keluar dari kolong langit bumi ini dan silahkan cari Tuhan selain saya. Bagi orang yang tidak mau bersyukur dan tidak mau bersabar atas nikmat dan barak yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf ayahanda semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini. Apabila ada kekurangan mohon maaf asatidz wa saja. Bukan bermaksud saya untuk mengajari gadget yang sudah pintar berenang, tapi sama-sama adalah nasrul ilmi. Mudah-mudahan apa yang dapat kita dapatkan hari ini pada malam ini bisa kita amalkan untuk lingkungan keluarga kita, lingkungan masyarakat ini, dan mudah-mudahan tentunya harapan kita mudah-mudahan berikan Allah perlindungan kepada kita, Allah berikan kesabaran kepada kita, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari hati yang mati. Dengan hati yang mati, insya Allah Allah jauh dan tidak mau mendekat dengan kita. Itu saja dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya ada kekhilafan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila pedang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Bila ada kata lukai hati, kemana obat hendak dicari. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung nuri, burung dara, burung beo, burung merputut, itulah nama-nama burung. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.